Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin setelah 2 hari. Aku cuma kasih konten short aja, tapi kemarin aku kasih live yang lumayan panjang tuh, sampai jam 2. Aku full live-nya 2 jam extend. Sekarang akhirnya aku bisa bikin konten reguler lagi. Alright, ada beberapa update terkait Inter tentunya. Yang pertama adalah siap-siap guys. Mungkin kebersamaan kita dengan Opa Marotta sudah tinggal menghitung hari. Bukan, menghitung bulan kali ya. Karena sekarang itu, kalau buat kawan-kawan yang mungkin belum aware, Presiden FIGC sekarang yaitu Gravina sekarang itu sedang diinvestigasi untuk penggelapan uang, embezzlement, dan money laundry, pencucian uang. Sehingga sudah mulai muncul nih siapa penggantinya. Nah, salah satu yang banyak diusulkan, salah satunya diusulkan oleh oleh siapa namanya? Carnevali. Dia dari Sassuolo, aku nggak tahu apa jabatan dia di CEO. Oh ya, CEO, ini dia di atas baru ingat. CEO-nya Sassuolo, Carnevali, sangat mendukung Marotta untuk menjadi presiden FIGC. Menurut dia ini orang bagus, sangat pintar, kemudian dia juga kemampuan politis dia juga sangat baik. Dia akan jadi kandidat yang sangat bagus. Aduh, semoga enggak. Itu berita pemanasnya. Yang kedua adalah, ya ini seperti yang sudah sering kita bahas ya. Kita harus lebih cynical. Cynical itu kalau diterjemahkan kurang lebih jadi lebih klinis lagi. Ya maksudnya jangan membuang peluang, karena memang Inter oke, kita kalah, tapi kalau saja, kan ya namanya kalau saja kita tidak ngebuang peluang, kemudian di pertemuan pertama tidak ngebuang peluang juga, ceritanya kemungkinan akan jadi berbeda. Yang agak lucu ini, masa dia bilang bahwa kami harus lebih cynical, dinya masa harus lebih sadistik, padahal sadistik ini kan sebenarnya jelek banget ininya, konotasinya. Kalau kita mungkin biasa, wah ini penyerang sadis, tapi kalau dalam bahasa Inggris sadistik itu konotasinya sangat negatif. Gak tahu kenapa mereka pilih kata sadistik, padahal omongannya itu cynical gitu loh, klinis kalau di Indonesia kan. Ya kita sudah sama-sama tahu memang itulah masalah Inter dari musim pertama Inzaghi. Nah, kenapa kita kurang klinis? Ya sepertinya karena kita kekurangan pemain, terutama striker yang klinis. Kalau waktu musim Scudetto kita punya Lukaku. Nah, memang kita sebel sama Lukaku dan sebagainya, tapi harus diakui finishing Lukaku itu jauh lebih bagus dibandingkan Lautaro Martinez. So ya gitu deh. Kemudian kalau Opa Marotta itu sering dipuji karena signingnya atau pemain yang didatangkan itu spot on, tapi sebenarnya ada beberapa pemain yang ngeflop lah. Kalau dulu ada Korea, kemudian ada Vidal, siapa lagi ya yang flop, yang dulu aku udah agak lupa. Dan sekarang at least ada 3 pemain yang flop, dan ini kebetulan flopnya ini berkontribusi untuk menyingkirkan Inter dari Liga Champions. Nah, siapa dia? Klaassen jelas. Kemudian itu muncul juga nama Arnautovic, kemudian Alexis Sanchez. But Klaassen dan Alexis Sanchez ini tidak terlalu masalah karena keduanya gratis. Arnautovic yang lumayan mahal ini 12 juta. Di Bolonya dia lumayan bagus. Bahkan kalau kawan-kawan ingat, dia yang menggagalkan Inter jadi Scudetto di 2 musim lalu kan. Nah, entah kenapa sebenarnya aku tetap dengan pendapatku bahwa Arnautovic ini kalau kita lihat overall dia nggak terlalu jelek. Mungkin kalau dibandingkan Alexis Sanchez bahkan aku lebih memilih Arnautovic. Cuman dia cedera. Pertama cederanya udah lama, sekarang cedera lagi. Dan dia tuh punya kontribusi gara-gara di leg pertama dia membuang 2 peluang yang benar-benar peluang emas bertabur berlian itu. Makanya kan bukan omong kosong kalau ada yang bilang Inter leg pertama itu harusnya 3-0 bisa menang lawan ATM. Tapi ya apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur bro.
begitulah. Kalau Klaassen no comment ya. Aku dari awal sudah bilang ini kalau pemain ini memang bagus banget, nggak mungkin Ajax mau memutus kontraknya begitu saja. Tapi kan ya diputus kontraknya dan ya ambillah. Ibaratnya kan Ajax ngomong gitu kan. Nah kemudian Griezmann ternyata ada sedikit insiden. Nah Griezmann ini akhirnya meminta maaf karena dia menghina Alexis Sanchez. Dia bilang wah he's shit gitu. Pokoknya wah ini gitulah dia bilang tentang si Alexis Sanchez. Tapi kemudian dia meminta maaf dan berkata bahwa oh ini aku semata-mata ingin memberi semangat buat rekannya yaitu si Oblak. Dan ya memang sebenarnya terbukti memang waktu itu si Alexis Sanchez sudahlah ini mengorek luka lama saja sebenarnya yang gini-gini. Woi Stephen Sang, ini komentar yang membangkitkan semangat dari Sang. Dia bilang ya intinya ya ini bukan kutipan langsung tapi dari sumber yang dekat dengan beliau. Dia bilang bahwa ya memang mengecewakan kita tersingkir dari Liga Champion, tapi saya tetap bangga dengan skuad ini gitu. Jadi ya nggak sepenuhnya puas tapi tetap bangga dan dia ingin tetap set the bar high. The bar itu maksudnya standarnya itu tetap tinggi. Jadi ya tetap musim depan targetnya lagi-lagi Scudetto. Untuk UCL ya terus terang saja kan banyak yang ngomong, kenapa kok bukan tempo hari musim lalu kita kalah lawan City di final itu kok kecewanya tidak sebesar yang sekarang ini. Oh ini jelas banget. Di musim ini Inter bermain dengan sangat bagus. Sangat bagus. Segala rekor diciptakan, rekor gol terbanyak, kebobolan paling sedikit dan sebagainya. Sedangkan musim lalu kita itu kan tidak konsisten. Jadi ibaratnya kita dari awal sudah dipersiapkan untuk hasil yang mengecewakan. Entah gimana ceritanya kita bisa sampai final, semua sudah berpikir, at least kebanyakan ya sudah termasuk aku, ini sudah lebih dari apa yang bisa kita harapkan sebenarnya. Dan kita melawan City itu ini aku objektif aja ya, fair-fairan aja. Harus diakui walaupun aku pendukung Inter, dari segala sisi City itu lebih baik dari Inter. Sehingga kita kalah lawan City ya wajar gitu loh. Harga skuad mereka itu jauh di atas Inter, gaji pemainnya jauh, reputasi pelatihnya juga jauh. Sedangkan saat ini Inter itu tahun 2024 enggak pernah kalah. Tahu-tahu sekalinya kalah, terlempar. Itu pun kalahnya penalti. Dengan kalah penalti itu kan kita ngerasa kayak sebenarnya kita permainan nggak kalah banget gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari skuad antara skuad Inter dan skuad ATM kita kan nggak kalah jauh. Bahkan mungkin ada beberapa pemain yang sepertinya kalau diuangkan itu nilainya lebih mahal daripada pemain ATM, Atletico Madrid. Sehingga ya kecewanya itu lebih menohok gitu loh. Ya menurutku kecewaan yang sangat wajar. Tapi menurutku tersingkirnya kita dari UCL itu dominan kesalahan kita sendiri. Bukan kesalahan wasit, bukan juga karena ATM yang sangat superior, no. Itu dominan kesalahan sendiri, mulai dari Arnautovic yang membuang banyak peluang, kemudian peluang Thuram dan peluang Barella yang udah one on one dengan kiper. Ya, gitu deh guys. Lanjut guys. Ini yang sama seperti yang aku bilang di shortku yang waktu di Puncak Bedugul itu adalah let's bring home the Scudetto. Kalau kita sudah merayakan Scudetto bintang 2, kita akan lupa dengan sedih nyeseknya terlempar dari UCL. Ini kita akan lupa. Ingat, dari awal itu target manajemen untuk Inzaghi itu yang penting bisa lolos ke 16 besar. Sudah tercapai, apalagi Scudetto target utama hampir tercapai. Bayangkan kita bisa bintang 2 lebih dulu daripada Milan yang umurnya lebih tua, lebih senior lah, yang pemainnya tuh beli cash, lebih banyak beli pemain. So ini akan menjadi sebuah kebanggaan. So yang jadi concern Inzaghi adalah dia bilang perjalanan ini tidak melambat. Jadi petualangan kami di Eropa telah bertahan selama 3 tahun. Maksudnya ya lolos dari itu, dari penyisian grup itu. Ingat sebelum Inzaghi pegang Inter,
satu dasawarsa, satu dekade Inter nggak bisa lolos dari penyisihan grup. So ya dia bilang telah berlangsung 3 tahun kata dia. Saya bangga dengan hasil yang kami capai. Now sekarang mari kita amankan Scudetto secepat mungkin. Aku setuju. Karena begini, selain dari biar kita nggak deg-degan ya, kalau Scudetto itu bisa diamankan secepat mungkin. Anggaplah kan kita perlu 5 pertandingan, anggaplah Milan dan Juve menang terus. Nah kalau kita menang 5 pertandingan berturut-turut ya sudah, 5 pertandingan sisa ini bisa dipakai untuk otak-atik formasi, nyoba-nyoba hal yang aneh-aneh, yang liar-liar. Misalnya nyoba Barella jadi regista dari menit awal, atau nyoba Bisek jadi gelandang tengah, bisa jadi gelandang bertahan misalnya. Atau kemarin, kenapa nggak dicoba Bisek jadi wingback? Bisa dicoba karena apa? Karena sudah aman Scudetto gitu loh. Sedangkan kalau belum aman ngapain coba-coba, nanti kalau gagal gimana kan begitu. Misalnya mencoba menjadikan Akin Samiro kan, wah ini bagus, kita coba dia jadikan. Kemudian nyoba juga si Tajon Buchanan. Itu bagusnya kenapa kalau kita bisa mengamankan Scudetto secepat mungkin, ini akan bagus untuk tim itu sendiri. Karena bermain di kompetisi yang sesungguhnya dibandingkan dengan bermain saat nanti pre-season misalnya, itu beda banget. At least perbedaan yang paling mendasar itu adalah dari kengototan musuh. Musuh yang dilawan itu kan semua masih punya agenda masing-masing. Ada yang masih ngejar 4 besar, ada yang menghindari zona degradasi gitu. So ya semoga sih bisa diamankan secepat mungkin. Nah ini beberapa berita yang sudah aku baca, jadikan satu ya, dari Transfer Market Plan, kemudian Carboni, kemudian menjual Arnautovic ke Liga Arab, dan juga ini Zirkzee. Gini, awalnya Inter mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Alexis Sanchez, dan kabarnya, ingat ini baru kabar burung ya, Alexis Sanchez sudah setuju dengan gaji yang diturunkan lagi. Nah tapi dengan permainan Alexis yang sepertinya kurang impresif dan penalti yang jelek banget lawan Atletico Madrid, ada kabar bahwa Inter mulai mengurungkan niatnya. Nah kemudian Inter kan memang sudah mengamankan si Taremi kan, tapi kegagalan Inter menembus 16 besar kemarin itu menyadarkan manajemen bahwa Inter itu kekurangan striker yang sangat klinis. Sebenarnya striker klinis ini diharapkan ada pada sosok Arnautovic. Klinis dalam artian tidak membuang peluang gitu loh. Kalau Thuram itu memang sering membuang peluang, tapi dia itu sudah memberikan lebih dari apa yang kita bayar. Kan kita cuma bayar ini aja, cuma bayar signing bonus aja, dia kan gratis. Sehingga Inter membutuhkan goal getter utama seperti yang pernah kita miliki dalam sosok Lukaku, dalam sosok Icardi, dalam sosok kalau dulu lagi ada Milito, kayak gitu. Kita perlu, manajemen sadar bahwa Inter perlu benar-benar striker yang killer di depan gawang. Nah, muncullah nama Zirkzee. Zirkzee pada saat kita lawan Bologna ini kan satu pemain yang paling membahayakan Inter sepanjang pertandingan. Dia umurnya masih sangat muda, 22. Kalau Inter bisa mendatangkan Zirkzee, berarti kita punya 3 striker tier 1 yang sangat-sangat hebat. Lautaro Martinez, Thuram, dan Zirkzee. Ini akan benar-benar dirotasi antara Thuram dan Zirkzee. Dan satu lagi keuntungannya adalah kita akan memiliki backup yang tidak terlalu jomplang dibandingkan starting line up kita. Kalau sekarang, kalau Thuram atau Lautaro udah diganti, kan terasa banget serangan kita tuh jadi ompong. Nah, Zirkzee masuk, ini akan membuat 3, sedangkan kita kan main dengan 2 striker ya. Kalau ada 3 pemain yang levelnya kurang lebih ya, ini akan jadi sangat bagus. Kemudian ada Taremi
begini, Taremi ini bukan superstar yang sangat sekelas Lewandowski, no. Tapi kalau kita memperhitungkan bahwa Taremi adalah penggantinya Arnautovic, jelas ini adalah sebuah upgrade. Sama seperti si Acerbi itu kan datang untuk menggantikan Ranocchia, ini upgrade. Kemudian siapa lagi? Pavard datang menggantikan Skriniar, upgrade. So Zirkzee kalau datang oke banget. Taremi juga kalau datang, Arnautovic dilepas, sangat oke banget. Dan ini mungkin menjadi akhir yang indah ya, perpisahan antara Inter dengan Arnautovic itu. Dengan gelar Scudetto ini akan menjadi sebuah perpisahan yang oke. Dia dulu jadi bagian dari tim treble winner Inter, sekarang jadi bagian dari Scudetto bintang kedua, gitu. Nah kemudian yang lagi muncul adalah Carboni. Nah kenapa muncul lagi yang kayak nggak jadi mau memperbanyak Alexis Sanchez? Karena manajemen menganggap dia sebagai striker keempat atau kelima lebih bagus daripada Alexis Sanchez. Lebih bagus itu dalam artian potensi dia itu lebih besar. Karena kalau Alexis Sanchez masih di Inter masih pikir-pikir untuk memulangkan Carboni karena tipikal permainannya ada kemiripan dan akan susah dia dapat menit bermain begitu loh. Sedangkan kalau Alexis Sanchez ya udah dia pasti akan dapat minimal 30% dari seluruh pertandingan dalam satu musim itu dia pasti dapat minimal gitu. Kalau aku sih ya udah lebih setuju pulangin Carboni, Alexis Sanchez dilepas karena memang udah habis kontraknya, maksudnya nggak usah diperpanjang gitu sih bro. Kalau menurut kawan-kawan gimana Alexis Sanchez ini? Kalau aku sih ya bukannya jelek, cuma kurang gitu, kurang untuk standar yang kita perlukan begitu. Oh ya ngomong-ngomong, Inter sedang mengincar ini kan si Zirkzee. Mereka buka harga 40 juta Bolonya. Ternyata bagian dari perjanjian antara Bolonya dan Bayern Munchen itu bukan buyback, tapi yang aku baca loh ya, tolong dikoreksi kalau kawan-kawan ada baca dari sumber yang lebih terpercaya. Bayern Munchen akan dapat sekitar 50% dari uang penjualan Zirkzee ini. Nah, kenapa kok gede banget? Karena Bolonya dapatnya murah banget. Ini Zirkzee itu dibeli cuma 7 atau 8 juta kurang dari Bayern Munchen. Untuk striker sekelas Zirkzee ini kan murah banget. Nah, itu makanya ya mereka masukin klausul bahwa 50% itu. Nah, kalau Bolonya benar buka harga dari 40 juta, semoga nggak ada saingan nantinya. 40 juta ini sepertinya harga yang murah untuk kelasnya Zirkzee dan sepertinya bisa diusahakan gitu loh. Apalagi kalau bisa dicicil 10 tahun gitu. Gitu deh guys. Oke, kemudian penutupnya berita ringan saja, berita baik. Ada kemungkinan superstar Napoli Victor Osimhen akan absen saat pertandingan Senin dini hari nanti lawan Inter. So kalau beneran absen ya jelas, karena Osimhen absen itu at least berapa 30% kekuatan Napoli itu berkurang. Semoga beneran absen ya. Terus kita menang lawan Napoli, terus Milan semoga kalah, akan jadi ini juga kan, akan jadi apa namanya, tambahan suntikan moral supaya semakin cepat diamankan Scudetto itu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Terima kasih banyak.